Ya semoga aja bisa beres ya. Ya. Mama. Ini sambil mengasuh anak. Ya, siap. Baik. Perawatan genetik ya. Tentunya di dalam melakukan pengkajian pada lansia itu kita dari berbagai aspek. Kita belajar ini. Di antaranya ada pengkajian status fungsional. Nah, yang pertama ada yang namanya Bartle Index ya. Indeks daily living atau aktivitas sehari-hari pada lansia. Nah, ini biasanya keluar juga di uji kompetensi ya. Nama-nama pengkajian ini. Yang pertama ada mengendalikan perasaan kemampuan kerja atau dengan BAP. Nah, ini nanti kita melakukan penskoran ya. Skor 0 itu tak terkendali dan tak teratur. Perlu dilakukan dikasih obat ya, pencahar atau supositoria ya. Jadi mereka itu konstipasi ya. Biasanya konstipasi kan susah BAB sehingga diberikan pencahar dulu baru bisa keluar. Itu skornya 0. Kemudian kadang-kadang tak terkendali yaitu 1 kali seminggu itu nilainya 1. Kalau 2 terkendali teratur ya, seperti hanya biasa ya, kita misalkan sehari sekali gitu ya. Kemudian mengendalikan rangsangan berkemih atau BAK-nya ya. Itu kalau 0 tak terkendali atau pakai kateter. Jadi dipasang kateter. Kalau 1 kadang-kadang tak terkendali hanya sekali per 24 jam. Jadi untuk BAK pun susah ya. Kalau 2 itu mandiri ya, normal pada umumnya. Yang ketiga yaitu membersihkan diri atau personal hygiene. Sikat muka, sisir rambut, sikat gigi ya. Kalau 0 butuh pertolongan orang dan 1 mandiri. Kemudian yang keempat penggunaan jamban. Masuk dan keluar. Ya kalau 0 itu tergantung pertolongan orang lain ya. Kemudian kalau 1 itu sebagian itu ditolong, sebagiannya sendiri. Kalau 2 itu mandiri secara penuh. Kemudian makan, ini juga ada penyesuaiannya. Kalau 0 tidak mampu, kemudian 1 itu perlu ditolong memotong. Jadi sebagiannya itu dibantu, sebagiannya sendiri. Kalau 2 itu makan secara mandiri sendiri juga bisa. Berubah sikap dari berbaring ke duduk atau mobilisasi ya. Ada tidak mampu, perlu bantuan banyak
dia bisa duduk, bantuan minimal 1 orang atau mandiri. Kemudian berpindah atau berjalan dari 0 sampai 3 itu tidak mampu, bisa pindah dengan kursi roda, berjalan dengan bantuan 1 orang atau cara mandiri. Kemudian memakai baju dan tergantung orang, kemudian sebagian dibantu, contohnya memakai bajunya gitu ya. Kemudian bisa secara mandiri. Naik turun tangga tidak mampu butuh pertolongan maupun mandiri. Kalau mandi tergantung orang lain atau dimandikan ya, dan juga mandiri, yaitu bisa nanti secara sendiri. Nah, dari dari 10 aspek itu nanti kita bisa diskor ya. Tadi yang skor tadi dijumlahkan. Kalau nilainya misalkan ternyata semuanya itu mandiri 20 ya, berarti mandiri ya. Kemudian 12 skornya 12 sampai 19 ketergantungan ringan, ada 9 sampai 11 sedang, 5 sampai 8 sedang berat, dan 0 sampai 4 itu ketergantungan total. Jadi seluruhnya itu dibantu. Nah, kemudian pemeriksaan yang kedua pada lansia yaitu ada class index. Nah, ini juga untuk mengetahui bagaimana saja aktivitas sehari-hari pasien di 6 aspek ya. Nah, ini juga sudah keluar di Ujicom. Itu digunakan untuk lansia, pasien dengan penyakit kronik juga bisa ya, stroke, fraktur pada tulang panggung juga ya. Kemudian 6 aspek itu yaitu ada mandi ya, kemudian menggunakan pakaian, ada ke WC, kemudian berpindah, kemudian makan minum, dan BABBAK. Nah, ini ya pada dasarnya sih hampir mirip saja sih ya, cuman ini lebih ke 6 pokoknya ya. Kalau tadi Baper Index itu 10 ya, dan penilaian juga banyak juga ya. Kalau ini 6 ya. Itu ada mandi, berpakaian, pergi ke toilet, berpindah, berjalan, BABBAK, dan juga makan. Nah, sama ya, di sini bisa dilakukan mandiri ya, semuanya tanpa bantuan. Kemudian yang ini bagiannya ditolong. Kalau ini seluruhnya dibantu. Nanti kita dijumlahkan lagi ya. Nah, ini ya interpretasi dari Katz Index itu. Kalau A itu kemandirian dalam hal makan yang 6 aspek itu ya, BABBAK, berpindah, kamar kecil, berpakaian, dan mandi, semuanya itu dilakukan oleh dirinya sendiri atau mandiri. Kemudian B, berarti ada salah satunya yang dibantu. C, ada 2 yang dibantu ya, yang 6 aspek itu. Sampai ke G ya, tergantungan pada 6 fungsi tersebut, dan tergantung pada sedikitnya, dan tapi tidak dapat diklasifikasikan sebagai CDE ya. Nah, ini yang sudah keluar juga untuk interpretasi dari hasil ini. Misalkan pasien semuanya bisa melakukan mandiri kecuali mandi dan BABBAK misalkan. Berarti maksudnya yang mana? Berarti ada 2 yang tidak mandiri. Berarti maksudnya ke C gitu ya. Pas kadang kita sangkanya kalau A, berarti sapi yang dibantu. B, 2, enggak ya. Jadi patokannya itu kalau A itu mandiri semuanya. Nah, ini yang tadi udah disebutkan tadi ya. Mandiri itu maksudnya berarti tanpa pengawasan, pengarahan, atau bahkan bantuan dari orang lain. Orang yang menolak melakukan suatu fungsi dianggap tidak melakukan fungsi meskipun dianggap mampu. Kemudian ada sulutan atau posisi dan keseimbangan juga ya, berarti ini berdasarkan dari tubuh juga ya. Berdiri dengan postur normal bagaimana, apakah ada kelainan atau tidak. Kemudian dengan bentuk mata, berdiri dengan kaki rapat, dengan satu kaki, fleksi dan berdiri ke posisi netral, kemudian lateral dan fleksi. Kemudian berjalan dengan tumit ya, garis lurus, mengikuti tanda gambar, menyamping, mundur, berjalan lingkaran, dan jalan pada tumit. Sebenarnya ini mengidentifikasi dari gaya berjalan juga ya. Kalau misalkan pada lansia yang memiliki gangguan, tentunya ketika melakukan aktivitas yang kita perintahkan itu akan ada hambatan. Tetapi kalau masih baik,
ya, normal, ya, akan mudah dilakukan. Nah ini ya untuk penilaiannya, jadi ya mampu melakukan aktivitas dengan lengkap, kemudian dengan bantuan maksimal dan tidak mampu. Ini skor-skor. Kemudian ada pengkajian kognitif atau afektif pada lansia. Di sini ada SPM-SQ ya, Short Portable Mental Status Questionnaire. Nah biasanya ini juga sudah dilakukan pada penelitian ya, untuk meneliti pada lansia kognitifnya itu dengan cara ini. Atau misalkan kita mau meneliti tentang aktivitas sehari-hari, berarti penggunaan HAS Index ya. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan. SPM-SQ itu penilaiannya di sini ya, ada kesalahan 0 sampai 2 berarti fungsi intelektualnya utuh, berarti masih bagus. Ada salah 3 sampai 4, kerusakan ringan, kemudian sedang bahkan berat. Penilaiannya apa aja sih? Berarti kalau kognitif itu bertanya ya tentang ini. Tanggal berapa hari ini? Nah, ditanyakan. Kalau jawabnya benar berarti dia benar gitu ya. Plus skornya. Hari apa sekarang? Apa nama tempat ini? Berapa nomor telepon Anda? Kemudian berapa umur Anda? Kapan Anda lahir? Siapa presiden Indonesia? Siapa presiden sebelumnya? Siapa nama kecil ibu Anda, ya. Kemudian kurangi 3 dari 20. Contoh, 20 dikurangi 3 berapa? 17. Dikurangi 3 lagi 14 dan seterusnya. Gitu ya. Nah, di antara 10 yang tadi, adakah yang salah? Nah, kalau misalkan tadi yang ada yang salah, berarti tinggal dikonversikan di sini. Oh, berarti ada kerusakan intelektual ringan nih. Oh, ini masih bagus itu, masih normal ya. Dan ada mini mental state exam ya, MMSE, uji aspek kognitif dari fungsi mentalnya, yaitu dengan tingkat kesadaran, kan ada kompos mentis, sadar penuh, apatis ya, somnolen, kemudian sporus dan akan ada yang koma. Kemudian nilai maksimumnya 30, kemudian nilai 21 atau kurang jika ada kerusakan kognitif dan perlu penyelidikan lanjut. Kemudian ini yang tadi ya, dari orientasinya bagaimana skornya ini ya, 5, 5, 3 ilustrasi nama 3 objek, 1 detik untuk mengatakan masing-masing contoh, ada 3 yang dicontohkan, misalnya jam tangan gitu ya, kemudian pulpen, HP, nanti lansia itu sebutkan kembali. Kalau misalkan ternyata lupa, kan ada masalah pada kognitifnya. Nah, itu mengingat tadi ya. Kemudian mulai hal berikut tak ada jika dan atau tetapi. Nah, bisa sampaikan, bisa nggak itu kata ini. Ini skor semuanya itu 30. Kemudian ada inventory depression index. Nah, kemudian tingkat depresi lansia. Pada lansia juga terkadang tidak dipungkiri ada juga yang mengalami yang namanya depresi ya. Nah, ini penilaiannya 0 sampai 4 itu depresi tidak ada atau minimal. Kemudian 5 sampai 7 depresi ringan, depresi sedang, 8 sampai 15, kalau di atas 16 itu depresi berat. Nah, ini ya skornya yang tadi. Kalau 3 saya sangat sedih, tidak bahagia, di mana saya tidak dapat menghadapinya. Berarti 3 ya, saya galau sedih, itu panjang waktu. 2, 1 saya merasa sedih, tidak galau, dan 0 saya tidak merasa sedih. Berarti yang bagusnya itu nilainya 0 ya. Tadi ya, misalkan 0 sampai 4 tidak ada depresi. Dijumlahkan, di sini ada pesimisme ya, tidak percaya diri. Kemudian ada rasa kegagalan, merasa benar-benar gagal sebagai orang tua. Kemudian bila melihat kehidupan belakang, semua yang dapat saya lihat adalah kegagalan. Misalkan biasanya kan pada lansia itu suka menceritakan tentang masa lalunya. Ya ketika bercerita
lebih dominan adalah suatu kegagalannya, berarti dia ada rasa kegagalan. Tapi kan ada juga ya merasa ya menceritakan tentang suatu keberhasilan, ya itu sangat menyenangkan dan sebagainya, berarti itu tidak merasa gagal, tapi berhasil. Rasa bersalah, gitu ya. Kemudian ada ketidakpuasan, terus tidak menyukai dirinya sendiri, ada. Itu mungkin bisa karena kecewa dengan apa yang dilakukan di masa mudanya misalkan ya. Membahayakan diri sendiri juga ada ya. Bahkan ada yang sampai tentang tujuan bunuh diri. Ya bisa jadi karena dijauhi anak-anaknya misalkan, atau ditelantarkan dan lain sebagainya, kan ada juga yang seperti itu. Ya kalau yang baiknya ya ini, saya tidak punya pikiran tentang membahayakan diri. Ya bagusnya malah membahagiakan diri sendiri ya. Kemudian ada menarik diri dari sosial, itu menyendiri ya. Kemudian ada juga yang keraguan-raguan. Gitu. Kemudian perubahan gambar diri yang ketiga itu merasa bahwa jelek tanpa menjijikan. Jadi lihat diri sendiri teh seperti tidak ingin gitu. Kemudian kalau nol, saya tidak merasa bahwa saya lebih buruk daripada sebelumnya. Jadi menerima padanya ya. Kesulitan kerja dan juga ada keletihan. Dari semua aspek ini tadi ya dimakan. Anoreksia juga ya, hilangnya nafsu makan. Ya. Kalau tiga itu, kalau nol itu nafsu makan tidak berubah dari biasanya atau normal gitu ya. Kemudian skala depresi geriatrik ya sampai ya itu skornya hitung jumlah jawaban yang tetap tebal dan huruf besar. Setiap jawaban tetap tebal dan huruf besar mempunyai nilai 1 dan skor antara 5 sampai 9 menunjukkan kemungkinan besar ada depresi. Skor 10 atau lebih menunjukkan ada depresi. Nah ini ya kalau menggunakan skala Likert ya, itu apakah Anda sebenarnya puas dengan kehidupan Anda? Jadi ini jawaban tertutup sih sebenarnya, tapi nanti dijumlahkan ya. Ya, tidak. Ya. Apakah Anda telah meninggalkan banyak kegiatan dan minat atau semangat Anda? Apakah Anda merasa kehidupan Anda kosong? Apakah Anda sering merasa bosan? Semuanya sampai apakah Anda merasa penuh semangat dan merasa bahwa keadaan Anda tidak ada harapan atau tidak? Apakah Anda pikir bahwa orang lain lebih baik keadaannya daripada Anda? Jadi semuanya itu bisa menunjukkan hasil depresi atau tidak. Dan di sini ada asal
Maaf Pak, suaranya tidak ada. Ya, baik, alhamdulillah baru beres azan ya di sini ya, mungkin ini juga bentar lagi lah ya. Lanjut sedikit lagi. Nah, kemudian ada akbar keluarga dengan lansia. Nah, jadi untuk akbar itu bukan pada bayi saja, ya, tetapi juga pada lansia. Itu alat screening singkat yang dapat digunakan untuk mengkaji fungsi sosial lansia. Penilaiannya ada pertanyaan yang dijawab ya. Kalau selalu itu skornya 2, kadang-kadang itu 1, hampir tidak pernah itu skor 0. Nah ini ya, update di sini yaitu adaptasi, formasi, growth atau kembang, dan efektif dan soft ya. Nah di sini saya puas bahwa saya dapat kembali pada keluarga atau teman-teman saya untuk membantu pada waktu sesuatu menyusahkan saya. Itu bagaimana adaptasinya? Apakah selalu atau tidak pernah? Saya puas dengan cara keluarga teman saya membicarakan sesuatu dengan saya dan mengungkapkan masalah dengan saya. Partnership ya. Saya puas dengan cara keluarga teman saya menerima dan mendukung keinginan saya, yaitu melakukan aktivitas atau arah baru growth ya. Nah, kemudian saya puas dengan cara keluarga teman-teman saya mengekspresikan afek dan respon ya, terhadap emosi saya seperti marah, sedih ataupun mencintai. Dan saya puas dengan cara teman-teman saya dan saya menyediakan waktu bersama-sama. Nah, bagaimana? Itu skornya tadi ya. Contoh kasus, nah ini yang nilainya X dapat menyebutkan hari dengan benar, tapi tidak mampu menyebutkan tanggal dan tahun. Ketika ditanya tempat di mana klien berada, dapat menjawab benar. Di Pandiwerda dapat menyebutkan juga objek, kemudian ada handuk, ember, sabun, kemudian meminta klien untuk menyebutkan kembali kedua objek tersebut. Klien mampu 2 objek saja, yaitu handuk dan sabun. Dapat meminta klien untuk memulai angka 100 kemudian dikurangi 7, sampai berkurang ya. Klien menjawab 93, 86, yang lainnya keliru ya, seterusnya. Dan diminta kembali menyebutkan 3 objek yang tadi ya, dan dapat cuma 1, yaitu tinggal handuk. Berarti kan udah mulai lupa lagi ya. Jadi perawat menunjukkan 2 buah benda dan klien bisa menjawabnya dengan benar. Perawat meminta klien untuk mengulang kata tersebut, tak ada jika dan atau tetapi. Klien hanya mampu mengulang tak ada jika. Perawat memberi perintah 3 langkah, yaitu ambil kertas, lipat 2, taruh di lantai. Klien mampu melakukan ketiga langkah tersebut. Perawat meminta klien tutup mata, klien dapat melakukannya. Perawat meminta klien menyalin kalimat dan membuat gambar, klien hanya mampu menyalin kalimat, sedangkan menggambar klien tidak mampu. Nah, itu ada pertanyaan, ada pengkajian apa aja yang pada kalimat di atas. Ternyata ini masuk semuanya ya, ada Bartel Index dan MMSE, SPSMQ dan indeks serta pengkajian psikososial. Nah, mungkin nanti yang menjadi pembeda adalah kategori misalkan touch index. Kategori A itu termasuk yang bagaimana? Contohnya itu dari SPSMQ ya, dari kognitifnya, kemudian psikososial dan lain sebagainya. Jadi perlu kita pahami ya apa yang menjadi perbedaan dan satu dengan yang lainnya. Sampai di sini udah paham, jelas? Untuk presentasi mungkin tidak dikatakan tidak apa-apa ya, yang penting nanti PowerPoint-nya di-share dengan teman-temannya. Ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan? Sudah cukup. Sudah cukup semuanya? Jelas? Cukup jelas, Pak. Tuh kan? Sekian saja ya, karena mungkin ini juga ada yang bagian di perjalanan gitu ya, nanti nggak fokus lagi ya. Dan sudah waktunya sholat gitu. Ya, tertutup dengan alhamdulillah. Amin. Semoga jadi ilmu yang manfaat dan mohon maaf segala kurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Atur Terima kasih nuhun, banyak Pak. Pak. Izin. Maaf selalu merepotkan. Maaf saya baru masuk malah. Bu Diana, atau Bu Diana. Ih, jujur Pak baru masuk soalnya lagi banyak pasien. Bu Diana ini mentang-mentang mau seminar proposal jadi kayak gini. Ih. Serius lagi pada pasien tadi tuh kagok. Aduh. Aduh. I'm sorry teman-teman semuanya. Saya goodbye doang ya mah. Ampun deh.